Kadang saya memberikan sekitar 1 sendok makan hanya saat mau lomba atau kira-kira performanya burung ini kurang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Caraku 55. Kali ini saya akan membahas yaitu apakah ulat kandang itu aman untuk burung murai batu. Ulat kandang yang istilahnya kita sebut yaitu ulat balap. Ukurannya kecil kayak ulat Hongkong tapi ukurannya kecil. Biasanya ulat kandang ini kehidupannya yaitu di kandang ayam atau dia memakan kotoran ayam. Memang dari sekilas ulat kandang ini terlihat jorok dan sebagainya ya. Padahal asupan gizi yang mereka makan itu juga nantinya dicerna dan metabolisme dalam ulat kandang, sehingga ulat kandang ini menurut saya juga bersih. Tetapi apakah ini aman atau tidak? Sekarang kita mengkaji semua pakan. Kalau kita berikan secara berlebih tentu kurang bagus buat burung. Ulat kandang mengandung protein yang tinggi, tetapi dia juga menyebabkan burung birahi, tetapi kadarnya tidak terlalu tinggi. Itu menurut saya teman-teman. Kalau masalah aman atau tidak, itu tergantung kita cara pemberian pada ulat kandang tersebut untuk murai kita. Karena yang sejauh yang saya pernah praktekkan, dan ini jangkanya juga tidak cuma 1 bulan 2 bulan, saya tahunan pakai ulat kandang itu juga nggak masalah menurut saya pribadi. Karena ulat kandang ini justru membuat burung ini yang ngeriwik jadi ngeplong, cenderung burung malah bongkar isian. Tetapi di sini ulat kandang ini memang kalau kita berikan langsung tanpa adanya steril dulu, ini dampaknya juga kurang bagus. Bisa burung jadi serak dan sebagainya. Karena ulat kandang ini juga membuat tubuhnya hangat pada burung, tetapi tidak terlalu panas kayak ulat Hongkong. Kita tahu kalau kita memberi ulat kandang, kebiasaan sehari-hari yang saya lakukan, setelah saya beli itu tidak saya langsung berikan ke murai. Biasanya saya tunda dulu 1 hari sampai 2 hari. Dalam waktu hari tersebut itu saya beri pakan for. Fornya bisa saya menggunakan for lele. Kenapa saya menggunakan for lele? Karena for lele ini proteinnya tinggi dan menurut saya untuk ulat kandang ini bagus juga ya. Dia memakan dulu baru nanti diberikan ke burung. Atau juga bisa kadang saya menggunakan for ayam atau for untuk burung juga saya berikan. Pokoknya kalau saya ada for mana yang ada saya berikan ke ulat kandang. Jadi selama 2 hari itu saya beri for dulu. Setelah itu, saya kebiasaan seperti sebelum memberi pakan harus saya saring dulu. Disaring, diayak agar kotoran yang terjadi atau sisa-sisa kotoran pada ulat kandang ini bersih total teman-teman. Jadi tidak membuat burung serak dan sebagainya. Kalau kita langsung memberikan memang dampaknya juga bisa serak atau kalau kita memberi porsi yang berlebih. Saya memberi porsi sejauh ini hanya pagi sekitar 1 sendok teh itu saya berikan maksimal. Kadang saya memberikan sekitar 1 sendok makan hanya saat mau lomba atau kira-kira performanya burung ini kurang bagus. Ulat kandang ini jauh menurut saya ada sisi negatif juga ada sisi positifnya. Sisi negatif jika pemberiannya tidak pas buat burung ini dampaknya juga kurang bagus. Tetapi jika porsi diberikan kepada burung murai batu ini secara tepat dan
bersih steril dulu, ini jauh lebih bagus teman-teman. Kalau kita langsung beli, langsung kita berikan dan masih ada kotoran dan sebagainya, belum adanya steril, itu ya menurut saya memang ya burung membuat burung serak. Kayak tohnya kita membeli ulat Hongkong. Jadi kesatuan ini menurut saya sangat pengaruh dari kita mengolah dulu bahan dari ulat kandang ini sebelum kita berikan pada burung murai batu. Jadi kalau sejauh memberinya itu tepat, itu aman sekali teman-teman. Saya setiap hari ada burung itu memang ya porsinya ulat kandang. Di samping harganya murah, saya beli hanya paling 3.000 bisa untuk konsumsi 5 hari. Kadang memang ya ulat kandang itu kan ada yang sudah kempong atau sudah mati, itu saya saring dan saya buang aja teman-teman. Jadi sejauh ini saya memberikan aman, enggak ada masalah. Untuk serak ya enggak ada, atau over kayak gitu enggak. Tapi memang saya memberikan tidak terlalu porsi sebanyak ya 1 cepok atau porsi harian untuk EF ulat kandang saja tidak. Jadi ada jangkrik, ada pur, jadi lebih aman. Jadi apakah ulat kandang ini aman? Menurut saya iya aman jika pemberiannya secara tepat. Itu tadi dari saya teman-teman, semoga bermanfaat buat teman-teman dan bisa jadi acuan. Jangan takut memberi ulat kandang jika memang teman-teman sesuai porsi, jangan berlebih dan harus dibersihkan dulu. Terima kasih telah menonton. Berbagi ilmu itu indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulat kandang sangat bermanfaat bagi ya itulah teman-teman. Saat ya beginilah teman-teman.